wabarakatuh. Selamat malam, Mas Brian. Selamat malam, Bapak. Selamat malam, Bapak Ibu, dan terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung bersama kami di sini pada malam hari ini. Sepertinya Bapak Ibu masih semangat ya, Bapak Ibu, untuk mengikuti webinar pada malam hari ini. Semangat, Mas. Alhamdulillah, Baik. Ibu. Bagaimana Bapak Ibu di tengah-tengah semangatnya? Apakah ada kendala? Apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu terkait sesi-sesi sebelumnya? Monggo silahkan jika ada yang mau ditanyakan, kita bisa mendiskusikan terlebih dahulu sembari menunggu Bapak Ibu yang lain untuk bergabung. Boleh tentang pencarian referensi ataupun mungkin tentang pembuatan anatominya. Nah, gitu. Karena malam hari ini tentunya nanti kita akan mengembangkan dari kerangka anatomi yang sudah Bapak Ibu buat kemarin. Jadi yang kita pelajari tentang kerangka anatomi yang kemarin baru kita buat outline-nya, pada malam hari ini nanti akan kita jadikan sebuah paper utuh. Oke, mungkin sebelum itu, apakah ada yang ingin ditanyakan begitu? Boleh terkait anatomi, terkait referensi-referensi yang ingin digunakan, monggo silahkan. Nah, apakah sejauh ini masih aman-aman saja, Bapak Ibu? Mas Wiam, tanya sedikit, Mas. Iya, silahkan Bu Lina. Ah, ah, saya lupa ini. Tadi itu kan sempat nonton video yang untuk malam ini, tapi juga ya belum terlalu ini sih, baru sekilas. Nah, tadi kan ada tentang pencarian keyword lagi, yang dari pemecahan kita kemarin satu keyword jadi 5 kalimat itu kan, Mas ya, yang kemarin. Nah, Oke, Bu. kemudian yang di video itu kan diberitahu lah dari setiap kalimat itu nanti kita lihat lagi kata kuncinya, begitu ya, Mas ya. Oke, betul, Ibu. Kemudian kata kunci itu dimasukkan lagi ke dalam referensi yang kita sudah masukkan di Mendeley. Nah, yang saya lupa, yang penasaran itu kemarin ketika kita cari kata kunci dan dibikin di Mendeley, itu kita bikin per folder atau digabung aja semuanya ya, Mas? Ketika mencari kata kunci, misal kalau di saya kan ada collaborative learning, ada English for research and publication purposes. Nah, itu dibikin folder sendiri-sendiri per kata kunci ataukah digabung saja? Sehingga nanti ketika kita masuk ke materi malam ini, ketika masukin kata kunci baru yang di dalam kalimat itu lebih gampang mencarinya begitu, Mas. Oke, Ah, baik ah, Ibu. makasih. Oke, Yes, ya. sama-sama. Terima kasih juga Ibu. Jadi, menjawab pertanyaan Ibu tentang pembuatan folder di dalam Mendeley. Sebenarnya untuk pembuatan folder mau Ibu buat dalam tiap keyword, misalnya folder satu untuk keyword pertama, folder dua untuk keyword kedua, atau mungkin Ibu mau jadikan satu folder saja menjadi referensi-referensi paper satu, itu tidak masalah. Karena nanti kita bisa mencari kata kunci yang ingin kita cari di Mendeley itu kita bisa gunakan di bagian all dokumen. Jadi Mendeley akan mencari dari semua folder yang sudah Ibu buat dalam Mendeley-nya. Itu. Jadi tidak harus kita membuat menjadi subfolder atau mungkin tiap folder tiap keyword itu tidak harus. Karena dalam Mendeley itu nanti bisa mencari dalam satu Mendeley itu utuh. Tapi kalau memang lebih apa ya, lebih nyamannya begitu nggih, Ibu. Mungkin lebih nyamannya Ibu bisa buat per folder menyimpannya. Jadi folder pertama untuk keyword A, folder kedua untuk keyword B. Nah, seperti itu. Jadi karena mungkin kalau Bapak Ibu di sini mengerjakan paper-paper berikutnya, tentunya kan keilmuannya masih terkait dalam yang ditulis. Kalau Bapak Ibu sudah mencari sebuah keyword, kemudian di paper kedua ada keyword itu lagi, Bapak Ibu bisa gunakan referensi-referensi yang ada di situ dan juga yang selanjutnya. Tapi kalau misal pun kemarin Bapak Ibu sudah terlanjur membuat satu folder saja untuk referensi-referensi yang dicari itu pun tidak masalah Ibu. Jadi tetap masih bisa digunakan, masih bisa dengan nyaman kita gunakan menggunakan Mendeley itu tadi. Oke, baik. Makasih, Mas Wiam, Ya, informasinya. sama-sama Ibu Lina. Oke, baik. Bagaimana Bapak Ibu yang lain? Apakah jika ada yang ingin ditanyakan? Oke, saya rasa aman. Mas izin nanya bisa, Oke, Mas. silahkan Bapak. Eh, Mohon izin, kalau tadi kan itu referensi kan sudah kita kelompokkan per folder katakanlah berdasarkan keyword ya. Pada saat penuangan untuk kan kemarin kita belajar untuk apa itu yang membuat kalimat-kalimat berdasarkan ya, apa tabel yang word yang kemarin ya. Oke, Bapak. Nah, nah, apakah
referensi itu udah mulai apa di include-kan ke situ atau nanti pada sesi tersendiri pada saat nulis full dari template-nya ya Mas? Oke, baik. Jadi untuk penulisan referensi, maaf, maaf. Untuk penulisan anatomi, begitu ya, untuk penulisan anatomi Mm-mm. kerangka paper yang tadi malam, yang Ya, malam sebelumnya itu tidak perlu adanya citasi dan referensi, Bapak. oke, Jadi kita ya. masih murni menggunakan kalimat kita sendiri. Baru pada Mm-mm. malam hari ini nanti kita akan masuk sesi digital writing. Nah, di mana sesi digital writing kita akan mengembangkan kalimat-kalimat sederhana yang sudah ditulis menggunakan tabel kerangka anatomi kemarin. Kita akan kembangkan, Oh, kemudian kita berikan kalimat-kalimat pendukung, penguat yang ada citasinya, referensi-referensi yang kita cari kemarin. oh gitu. Oke, 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 siap. Terima kasih Mas. ya sama-sama, Bapak. Oke, baik. Bagaimana, Bapak Ibu yang lain? Apakah sudah tidak sabar untuk malam hari ini? Mungkin kemarin Bapak Ibu masih membayang-bayangkan kenapa membuat paper kok hanya membuat dari kerangka, membuat kalimat-kalimat sederhana tanpa citasi dan referensi. Nah, nanti kuncinya di malam hari ini Bapak Ibu. Jadi kemarin Bapak Ibu sudah membuat kerangka anatomi paper dengan kalimat-kalimat sederhana dan tentunya itu kalimat Bapak Ibu sendiri. Jangan ada citasi dan referensi. Kemudian untuk malam hari ini nanti kita akan um, mulai menyusun dari kerangka anatomi menjadi satu paper utuh. Dan pada malam hari ini kita akan mempelajari tentang digital writing. Dan untuk capaian pada malam hari ini saya izin share screen terlebih dahulu. Oke, nah pada sesi malam hari ini kita masuk ke sesi digital writing Bapak Ibu. Dan adapun capaian untuk sesi malam hari ini kami harapkan Bapak Ibu mampu memahami fitur-fitur reference yang ada di Mendeley Desktop yang ada di Microsoft Word. Gitu. Kemudian dapat menggunakan tools Mendeley Desktop di Microsoft Word tentunya dengan baik. Kemudian mampu melakukan citasi melalui Mendeley Desktop. Ataupun nanti jika ada Bapak Ibu di sini yang menggunakan Mendeley Reference Manager, nanti juga akan bisa dijelaskan untuk Mendeley Reference Manager. Kemudian yang keempat, mampu melakukan parafrase untuk menghindari plagiarisme. Nah, ini ya Bapak Ibu. Kunci dalam Bapak Ibu menulis paper itu adalah menghindari plagiarisme. Bapak Ibu kemarin sudah membuat kalimat sendiri, kemudian nantinya Bapak Ibu masukkan kalimat-kalimat orang lain, kalimat-kalimat dari paper-paper yang sudah terbit. Kalau Bapak Ibu langsung masukkan, tentunya akan tinggi tingkat plagiarismenya. Maka dari itu, nanti Bapak Ibu harus melakukan parafrase dan juga mensitasinya. Oke, seperti itu Bapak Ibu untuk malam hari ini. Kemudian untuk malam hari ini nanti Bapak Ibu akan didampingi oleh Mbak Aulia untuk di sesi digital writing. Sebelum itu saya sapa dulu. Selamat malam Mbak Aulia. Selamat malam Mas Wiam. Selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih Mbak Aulia. Nah, Oke, terima kasih Mbak Aulia sudah hadir di tengah-tengah kita di sini pada malam hari ini. Dan untuk sesi malam hari ini kita masuk sesi digital writing. Bagaimana Mbak Aulia bisa dimulai? Sudah siap Mas Wiam? Oke, bisa Baik, dimulai. silahkan Mbak Aulia dan silahkan Bapak Ibu bisa mengikuti terlebih dahulu. Monggo silahkan. Oke, terima kasih Mas Wiam atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. selamat malam Mbak Aulia. Oke, sudah ada Malam. yang selesai kerangka anatominya Bapak Ibu? Sudah dicoba-coba Mbak. Oke, siap. Janji Bapak Ibu tidak Nah, apa-apa bagi yang belum, nanti bisa disusun dulu kerangkanya nggih, karena hari ini kita akan membedah kerangka kemarin. Jadi kalau sebelumnya Mas Wiam sampaikan kita buat pondasi dulu Bapak Ibu. Nah, hari ini kita akan membuat rumahnya. Jadi pondasi itu akan kita bangun menjadi satu rumah. Oke, Bapak Ibu. Nah, ya, Bapak Ibu, kemarin kan kita sudah mempelajari terkait kerangka paper ini. Nantinya Bapak Ibu kalau sudah selesai menyusun semua kerangka anatomi paper, baru Bapak Ibu kita akan menyusun atau memulai proses yang namanya digital writing. Nah, ini adalah kita membedah kerangka itu menjadi satu paper utuh, Bapak Ibu. Dimulai dengan yang pertama, itu adalah judul.
Mohon izin nanti file ini akan kita kirimkan ke dalam grup ya. Jadi Bapak Ibu bisa fokus ke Zoom dulu supaya nantinya paham bagaimana proses penulisan. Kemudian setelah akhir sesi nanti akan kami kirimkan template ini. Oke, di dalam digital writing kita mulai dengan title dulu Bapak Ibu. Kita masukkan judul paper kita dalam bahasa Indonesia dulu saja. Kemudian di bawah title itu ada author. Author 1, author 2, author 3 silahkan dituliskan lengkap. Misalkan ada 5 author, maka Bapak Ibu harus menuliskan kelima autornya. Untuk nama author tidak perlu dibolak-balik dulu nggih Bapak Ibu. Biasanya kan kalau di citasi itu kan last name. Nah, ini cukup dituliskan misalkan nama saya Aulia Rahma, maka tuliskan lengkapnya Aulia Rahma. Tidak perlu dibalik dulu. Autor kedua tuliskan lagi. Nah, setelah itu Bapak Ibu, di belakang nama autor itu ada angka. Angka 1, angka 2, angka 3. Oke. Angka-angka ini menunjukkan afiliasi dari autornya. Alamat di mana autor ini bekerja, oke. Misalkan autor 1 Aulia Rahma, saya berasal dari Departemen Perikanan. Nah, Departemen Perikanan, kemudian institusinya mana? Misalkan Universitas Diponegoro. Nanti dituliskan hingga lengkap Bapak Ibu. Diponegoro. Nah, lengkap hingga orchid jika ada. Kemudian kita juga perlu memasukkan email. Kenapa sih kita harus memasukkan afiliasi ini? Untuk mempersiapkan nantinya ketika Bapak Ibu submit begitu ya, sudah ada beberapa datanya. Ada hingga email dan juga orchidnya Bapak Ibu. Oke, apakah suara saya terdengar dengan jelas Bapak Ibu? Atau sudah cukup keras Bapak Ibu suara saya? Sudah, Bu, sudah. Sudah. Sudah, Bu. Oke, Sudah. terima Ya. kasih Bapak Ibu. Saya lanjutkan nggih. Jadi 1, 2, 3 angka di belakang nama ini adalah afiliasi. Silakan dituliskan lengkap. Departemennya mana? Jika tidak ada departemen, tulis fakultasnya hingga selesai Bapak Ibu. Hingga Orchid ID. Kemudian seandainya autor pertama dan autor kedua berasal dari afiliasi yang sama, maka di belakang nama autor kedua ini kita ganti menjadi 1, angka 1. Karena autor pertama dan autor kedua sama-sama berasal dari afiliasi nomor 1. Gitu. Sama-sama dari Departemen Perikanan. Namun seandainya autor 1, 2 berbeda dengan autor ketiga afiliasinya, maka autor ketiga ini wajib menuliskan afiliasinya. Nah, afiliasinya di mana nih? Departemen, misalkan pertanian. Departemen pertanian. Nah, nanti dituliskan secara terpisah seperti ini Bapak Ibu. Oke. Afiliasi sudah ya, autor 1, 2, 3 masing-masing memiliki afiliasi. Autor 1, autor 2 afiliasinya nomor 1, autor ketiga afiliasinya nomor 2. Kemudian selanjutnya di belakang autor kedua ini ada tanda bintang Bapak Ibu. Tanda bintang ini menunjukkan autor kedua adalah corresponding author atau autor yang bertanggung jawab terhadap papernya, terhadap manuskripnya. Autor yang akan selalu dihubungi oleh pihak jurnal. Sehingga nanti kalau corresponding author ini diminta untuk mencantumkan email, biasanya kan seperti ini. Diminta untuk memasukkan email, nanti silahkan dimasukkan email yang selalu dibuka. Email yang aktif dibuka oleh Bapak Ibu. Boleh email institusi, boleh email pribadi. Itu adalah corresponding author. Kemudian setelah judul, author selesai, kita masuk ke dalam abstrak Bapak Ibu.
Di dalam abstrak, ini kita tulis sebanyak 150 hingga 250 kata. Sementara kita buat di range sekian dulu. Kemudian untuk abstrak itu lebih nyaman Bapak Ibu buatnya di akhir setelah papernya selesai. Setelah papernya selesai baru kita menyusun abstrak. Nah, di sini ada beberapa komponen yang ada di dalam abstrak Bapak Ibu. Pertama, background of the research-nya Bapak Ibu. Jadi latar belakangnya penelitian itu apa? Biasanya kita ambil dari introduction. Nah, itu kita ambil beberapa. Satu kalimat cukup Bapak Ibu. Itu background. Kemudian yang kedua adalah tujuan risetnya Bapak Ibu. Penelitian ini bertujuan untuk sampai titik. Nah, setelah kita sampaikan tujuan, baru kita uraikan bagaimana research method yang kita gunakan dalam penelitian. Nah, untuk abstrak biasanya yang paling panjang justru di bagian research methodnya. Kenapa? Karena mencantumkan beberapa hal, seperti yang pertama metodenya. Metodenya apa? Kemudian respondennya berapa? Nah, itu perlu jelas Bapak Ibu. Instrumen, prosedur, dan analisis datanya. Itu perlu dicantumkan di dalam research method. Setelah itu, kita masukkan juga result conclusion-nya itu apa. Nah, akan lebih bagus Bapak Ibu jika kita tambahkan manfaat atau kontribusi risetnya Bapak Ibu. Kita tambahkan satu kalimat saja. Abstrak selesai. Jadi ada 5 komponen yang harus masuk ke dalam abstrak. Kemudian kemarin Bapak Ibu sudah menyusun keyword. Tinggal di copy paste, silahkan untuk keyword diurutkan berdasarkan abjad. Ya, misalkan ada keywordnya yang pertama online learning, yang kedua apa? Misalkan digital online learning, kemudian yang kedua senior high school gitu ya. Maka yang di awal itu adalah huruf apa dulu Bapak Ibu? A, B, C, D, O atau S dulu. Nah, nanti diurutkan berdasarkan abjad. Silakan diurutkan. Kemudian baru kita masuk ke dalam introduction. Nah, ini baru mulai proses digital writing Bapak Ibu. Apa yang dimasukkan Mbak ke bagian introduction? Untuk memasukkan bagian introduction Bapak Ibu, kita perlu pondasinya dulu. Pondasinya kemarin sudah kita buat. Kita merefresh nggih Bapak Ibu. Jadi kemarin sudah disampaikan Mas Wiam, introduction itu ada 3 komponen. What is noun, kemudian yang kedua unknown, ya, gap-nya. Kemudian yang ketiga itu adalah how and why. Ketiga poin ini, nah sampai sini, ini akan masuk ke dalam introduction. Kemudian Bapak Ibu, saya di bagian what is noun, saya tuh menulis poin 1 hingga 5. Ini nanti akan menjadi 5 paragraf. Artinya apa? Artinya setiap satu kalimat nanti itu akan menjadi 1 paragraf. Boleh nggak Mbak, poin 1 dan poin 2 saya gabung menjadi 1 paragraf? Boleh Bapak Ibu. Tapi kita utamakan 1 kalimat menjadi 1 paragraf. Oke, kita contohkan ya. Jadi what is noun kita ambil. Ambil dulu 1-5 di blok, lalu di copy. Di copy, lalu kita bawa ke dalam proses digital writing-nya. Kemudian Bapak Ibu, tulisan kalimat 1 sampai kalimat 5 ini silakan di blok. Lalu kita pastekan dengan kalimat yang kita punya di bagian what is noun-nya tadi. Nah, untuk menghilangkan angka-angka ini, jadi kita perlu menghilangkan angka-angka ini Bapak Ibu. Setelah kita copy paste, kita hilangkan angka-angkanya dulu. Caranya tinggal di blok, Bapak Ibu, tinggal di blok. Kemudian di atas, di bagian home, ini ya ada angka. Kursor saya, ini adalah numbering Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu satu kali klik, maka dia akan merapikan 1, 2, 3, 4, 5. Lalu numberingnya diklik lagi, maka akan hilang semua angkanya. Jadi diklik saja numberingnya. Sudah, angkanya sudah hilang, maka kita perlu memberikan jarak antar kalimatnya.
kita berikan enter Bapak Ibu. 3 kali enter, cukup. Nah, ntar kalimatnya kita berikan enter. Kenapa kok diberikan enter? Karena jarak ini akan kita isikan referensi-referensi yang memperkuat argumen kita. Referensi-referensi yang Bapak Ibu sudah peroleh dari Scopus, Science Direct ataupun Google Scholar. Referensi yang pastinya terindeks Scopus papernya. Oke. Kalau sudah diberikan jarak Bapak Ibu, kemudian kalimat satu ini akan kita cari keywordnya, kata kuncinya, kata kunci untuk mencari di Mendeley. Oke. Cara menentukan kata kunci bagaimana? Nah, yang pertama misalkan, online learning. Online learning ini sepertinya bisa kita cari di dalam Mendeley. Jadi biasanya 2 kata Bapak Ibu, 2 kata. Kita tandai dulu, lalu yang kedua, apalagi ya yang sekiranya bisa, misalkan lingkungan belajar. Nah, ini sepertinya bisa tandai dulu saja, nggak masalah Bapak Ibu. Kemudian ada lagi, nah ini jaringan komputer. Ini kan bisa kita cari di dalam Mendeley. Nah, dikira-kira saja mana yang sekiranya bisa kita cari. Kemudian kata kunci ini kita copy dulu Bapak Ibu, kita pindahkan di bawah sini. Paste, kemudian copy, paste lagi. Yang terakhir jaringan komputer, copy lalu pastekan lagi. Selanjutnya Bapak Ibu, kemarin kan kita mencari referensi itu dalam bahasa Inggris. Referensi-referensi yang kita peroleh itu berbahasa Inggris. Maka kata kunci ini harus kita translatekan ke dalam bahasa Inggris dulu. Caranya mudah Bapak Ibu, kita merefresh saya yakin Bapak Ibu sudah bisa. Caranya diblok dulu mana yang ingin ditranslate, klik kanan, lalu pilih translate. Oke, pilih translate. Silahkan nanti Bapak Ibu pastikan bahasanya Indonesia to English. Nah, seandainya masih English to Indonesia, tinggal dibalik panah saja Bapak Ibu. Balik panah, selesai. Dari bahasa Indonesia menjadi bahasa Inggris. Jadi klik kanan translate, pasti akan muncul translator seperti ini. Sudah berbahasa Inggris translatornya, tinggal Bapak Ibu insert saja. Insert, selesai. Itu adalah penentuan kata kunci. Selanjutnya, kata kunci yang sudah kita punya, kita bawa ke dalam Mendeley kita. Kita cari referensi-referensi yang membahas terkait online learning. Misalkan yang pertama, saya ingin mencari online learning. Kita copy dulu online learning, lalu kita bawa ke dalam Mendeley-nya. Sebentar, kita buka dulu. Belum, Pak. Bisa ulang sedikit lagi terkait dengan tadi Oke, eh, yang mana yang Bapak? untuk translate-nya. Oke, yang translate ya. Sebentar, Bapak. Jadi untuk translate Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu tinggal blok saja. Jadi di blok nggih, di blok. Kemudian Bapak Ibu klik kanan pilih translate ini. Nah, jadi kuncinya klik kanan translate. Dia sudah muncul di sini. Nanti bahasanya silahkan disesuaikan, dipilih bisa Indonesia to English. Nah, Indonesia to English. Boleh seperti ini kalau mau memilih. Kemudian tinggal di insert saja. Nah, seandainya ada kendala nih, Mbak, translator saya tidak bekerja ketika klik kanan translate, Bapak Ibu bisa lakukan langkah yang kedua, opsi yang kedua untuk memunculkan translator. Caranya di blok, lalu klik review di atas ini, kursor saya ini, klik review. Kemudian Bapak Ibu pilih translate. Translate, lalu translate selection.
review, translate selection. Nah, nanti akan muncul. Baru insert kan. Oke, saya lanjutkan dulu nggih. Kemudian kalau sudah berbahasa Inggris, Bapak Ibu silahkan copy dulu salah satu keywordnya. Salah satu kata kunci yang ingin dicari. Silahkan di copy, lalu bawa ke dalam Mendeley. Oke, kita buka Bu, dulu. izin Bu. Mm-mm. Ini Bagaimana kan Bapak? sudah saya coba tadi di sini. Ya, ini saya langsung pakai yang contoh kita kemarin yang Ibu sedang bahas ini. Terus tapi Oke. di tempat saya nggak muncul insight tadi ya Bu ya. Oke, nggih. Nggih, enggak apa-apa Bapak Aston, sementara kita boleh dengarkan Zoom dulu. Oke, Ya, siap, nanti siap. nanti coba kita lihat kendala Bapak begitu ya. Oke, terima kasih Bapak Aston. Saya lanjutkan dulu ya Bapak Ibu. Jadi setelah kita copy salah satu keywordnya, Bapak Ibu buka Mendeley-nya. Buka Mendeley-nya, lalu di paling ujung kanan itu ada yang namanya search. Oke, ujung kanan ada search. Namun sebelum itu Bapak Ibu, di My Library ini kan ada beberapa folder yang sudah Bapak Ibu buat kemarin sebelumnya. Jadi di Mendeley sebelah kiri itu My Library, itu ada beberapa folder yang sudah Bapak Ibu buat. Nah, di sini nanti Bapak Ibu boleh memilih foldernya, boleh. Tapi saran saya silakan pilih all dokumen dulu. Jadi dipilih all dokumen supaya semua dokumennya terlihat. Ya, jadi dipilih all dokumen. Kemudian kalau sudah kita pilih all dokumen, baru kita klik di search sini. Search sini kita pastekan dulu kata kuncinya tadi. Online learning. Muncul apa Bapak Ibu? Muncul stabilo kuning. Muncul warna kuning-kuning ini. Artinya apa? Artinya di dalam PDF tersebut membahas terkait online learning. Membahas terkait apa yang ingin Bapak Ibu cari. Yang kedua yang perlu Bapak Ibu pastikan, silahkan nantinya pilih yang kata online learning-nya jadi satu. Online learning. Jangan sampai terpisah. Misalkan yang mana yang terpisah? Nah, yang ini. Online sendiri, learning sendiri. Kenapa? Nanti misalkan kita perlihatkan dulu yang tidak terpisah ya. Ini kan online learning tidak terpisah. Kursor saya terlihat nggih Bapak Ibu. Ketika kita klik 2 kali, kita akan diarahkan ke dalam PDF-nya. Ke dalam PDF-nya. Kemudian di kanan atas ada tulisan showing match. 1 dari 58. Artinya apa? Artinya di dalam PDF ini kata online learning itu disebut sebanyak 58 kali di situ. Kenapa kok tidak boleh terpisah tadi? Coba kita lihat ya. Kenapa kok tidak boleh terpisah? Karena kalau terpisah seperti ini Bapak Ibu, sebentar ini tidak ada PDF-nya. Nah, ini kebetulan yang kasus terpisah. Di sini tidak ada logo PDF-nya. Nih kursor saya sini tidak ada logo PDF-nya. Sehingga kalau kita klik 2 kali, itu dia tidak akan mau membuka PDF-nya Bapak Ibu. Sehingga nanti Bapak Ibu pastikan ada PDF-nya. Ya, pastikan ada PDF-nya. Oke, kita coba cari yang terpisah. Apakah ada? Oke, tidak ada ini Bapak Ibu, kebetulan jadi satu semua. Nanti seandainya dia terpisah, misalkan digital marketing saja. Atau learning environment. Misalkan learning environment. Learning environment. Nah, misalkan ini Bapak Ibu, yang saya ingin mencari terkait learning environment. Tapi di bagian atas, paling atas ini, dia terpisah seperti ini. Ketika kita klik 2 kali, learning environment-nya itu biasanya tidak mau terbaca. Sebentar, ini punya saya error ini. Oke, kita
Kembali saja nggih, supaya Bapak Ibu tidak bingung. Jadi saya ulangi lagi. Nanti Bapak Ibu pastikan saja kata yang ingin dicari itu tidak terpisah. Yang penting itu. Yang penting jadi satu seperti ini. Kemudian nanti Bapak Ibu lihat kuning-kuningnya yang banyak yang mana. Kemudian pastikan ada PDF-nya. Kalau sudah yakin saya mau ini. Oke, kita klik 2 kali. Klik 2 kali. Kemudian di sini showing match 1 dari 11. 11 kali kata online learning disebut. Bapak Ibu jangan membaca PDF-nya. Seperti kata Pak Jo ya. Jangan membaca PDF-nya Bapak Ibu. Bapak Ibu di sini kita ada fitur previous dan next. Previous dan next. Silahkan diklik saja. Diklik untuk mencari kalimat yang bisa melanjutkan kalimat utama kita tadi. Misalkan di kalimat awal kita membahas terkait istilah ya, online learning. Ini pengetahuan di lingkungan belajar. Oke, kita cari yang sekiranya sesuai. Online learning is still new. Nah, misalkan ini nggak cocok, next lagi. Maka akan diarahkan ke kalimat selanjutnya. Misalkan nggak cocok lagi, next lagi, nggak masalah. Oh, masih nggak cocok, next lagi. Jadi cari sampai menemukan kalimat yang sesuai. Oke, misalkan di sini. Ini ada kalimat yang sesuai. Kemudian nanti Bapak Ibu, silahkan blok kalimat yang sesuai ini. Diblok dari awal kalimat hingga titik. Diblok awal kalimat hingga titik, lalu di-copy. Di-copy. Oke. Kalau sudah di-copy, baru Bapak Ibu bawa ke dalam tulisan kita. Tulisan kita, pastekan saja Bapak Ibu. Paste. Nah, selanjutnya ketika kita mengambil referensi dari orang lain, kalimat dari orang lain, maka yang harus Bapak Ibu ingat adalah yang pertama, harus dilakukan parafrase. Boleh pakai AI enggak, Mbak? Enggak boleh, Bapak Ibu. Ya, saya sarankan kita hindari penggunaan AI dalam memparafrase. Kenapa? Karena sekarang jurnal-jurnal itu sudah mengarah ke dalam deteksi plagiasi AI. Nah, sehingga nanti khawatirnya kalau Bapak Ibu menggunakan AI untuk parafrase, itu akan terdetek AI yang cukup tinggi. Sehingga kita utamakan parafrase secara manual dulu. Gitu. Oke, yang pertama wajib parafrase. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu wajib yang namanya sitasi. Nah, bagaimana cara memparafrase? Ini kan masih dalam bahasa Inggris, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa translatekan lagi ke dalam bahasa Indonesia. Klik kanan translate. Ubah ke dalam bahasa Indonesia. English to Indonesia. Baru di-insertkan. Nah, ini dia. Oke, kalau sudah kita berikan warna merah dulu. Nah, kita bedakan. Kita bedakan ya. Oh, ini kalimat awal dari penulis. Nah, kita baca dulu. Singkatnya, wacana online sebagai kegiatan komunikasi dapat sangat bermanfaat dalam lingkungan belajar online saat ini bagi siswa atau peserta didik dengan menyediakan ruang untuk pertukaran informasi dan untuk menghasilkan pemikiran yang lebih dalam. Tetapi hanya jika pendidik memahami cara kerjanya dan bagaimana siswa belajar di lingkungan online. Nah, ini terlalu panjang. Misalkan kita tuliskan, nyerempet-nyerempet nggak apa-apa. Jadi parafrase itu, Bapak Ibu silahkan tanamkan dulu kalau parafrase itu mudah. Kemudian yang kedua, parafrase itu tidak harus persis dengan kalimatnya, maknanya. Nyerempet-nyerempet boleh Bapak Ibu. Misalkan dalam kalimat ini dia menginformasikan bahwasanya komunikasi itu penting gitu ya, penting saat pembelajaran online. Pembelajaran online terutama untuk pertukaran informasi. Misalkan seperti itu. Nah, kita tulis
ada pembelajaran online, komunikasi dinilai penting karena dapat menyediakan ruang untuk bertukar informasi. Nah, cukup seperti ini misalkan. Kita ambil sedikit saja inti dari kalimat ini. Kalau sudah kita parafrase, kalimat awal kita hapus. Kita hapus Bapak Ibu. Nah, sudah kita hapus, sudah kita parafrase, baru yang kedua kita lakukan yang namanya sitasi. Nah, untuk sitasi Bapak Ibu, nanti silahkan akhir di akhir kalimat ya, di akhir kalimat di sebelum tanda titik itu kita berikan spasi dulu. Kita berikan spasi, baru kita masukkan sitasi. Jangan manual Bapak Ibu, karena kemarin kita sudah mengunduh Mendeley, menginstal Mendeley. Kita gunakan Mendeley-nya. Caranya kita klik bagian references di sini, references. Kemudian sebentar, ini hilang. Oke, saya ulangi ya Bapak Ibu. Jadi kita berikan spasi di akhir, lalu kita klik references, maka akan muncul tools dari Mendeley-nya. Untuk mensitasi, nanti Bapak Ibu silahkan klik pilihan yang paling besar di kiri. Kalau di Windows itu biasanya langsung insert citation. Tuh, besar sekali. Insert citation. Jadi diklik insert citation, kemudian go to Mendeley. Nah, kita akan diarahkan ke dalam Mendeley kita. Warna biru ini Bapak Ibu, dia otomatis dari Mendeley-nya. Ini adalah paper yang sudah kita copy tadi. Misalkan Bapak Ibu masih ragu, masa sih Mbak? Bapak Ibu klik 2 kali. Nah, ini adalah kalimat yang kita ambil tadi. Warna biru ini dari Mendeley-nya, otomatis. Karena kita mengcopy kalimat ini. Baru kalau sudah yakin, di atas tengah itu ada lambang simbol tanda petik Bapak Ibu. Cite atau cite ya, ini cite atau cite. Bapak Ibu klik, kemudian nanti di dalam Microsoft Word ketika kita klik cite, itu langsung akan menginputkan citasinya. Otomatis langsung masuk. Oke, kita ulangi sekali lagi nggak? Jadi klik references, kemudian insert citation, go to Mendeley. Nah, ini akan diarahkan ke dalam paper tadi yang sudah di-copy. Masih ragu? Klik 2 kali. Klik 2 kali. Nah, ini kalimatnya. Oke, sudah yakin baru klik cite, tanda petik. Tanda petik sudah selesai. Masuk ke dalam Microsoft Word-nya. Itu dia. Ini adalah sitasi akhir kalimat. Kemudian, misalkan Bapak Ibu ingin menambahkan kalimat lagi. Nah, Bapak Ibu sering mendengar sitasi awal kalimat. Berdasarkan penelitian, menurut Aulia et al. Atau langsung Aulia et al. Menyatakan bahwa. Nah, itu adalah sitasi awal kalimat. Nanti misalkan Bapak Ibu, Mbak saya ingin menuliskan sitasi awal kalimat. Boleh. Caranya bagaimana? Caranya tinggal dituliskan dulu. Berdasarkan penelitian. Nah, kita belum punya kalimatnya. Kita cari lagi ke Mendeley, Bapak Ibu. Cari lagi ke Mendeley. Misalkan di Mendeley, tampilannya di PDF. Bagaimana cara mengembalikan ke tampilan awal? Di paling kiri itu ada tulisan My Library. Kursor saya ini, My Library. Bapak Ibu tinggal klik, nanti akan diarahkan ke dalam tampilan awal Mendeley. Kemudian nanti Bapak Ibu cari lagi nih, mana yang sekiranya
bisa masuk ke paper saya yang kuning-kuningnya banyak. Oke, yang ini boleh. Klik 2 kali. Jangan lupa Bapak Ibu, kita dilarang untuk membaca. Kita dilarang untuk membaca. Silahkan lihat di kanan atas. Showing match 1 dari 41. Artinya, di dalam Mendeley ini, di dalam PDF ini, kata online learning disebut sebanyak 41 kali. Jangan di-scroll, jangan dibaca, tinggal diklik previous ataupun next. Cari kalimat yang kiranya sesuai. Misalkan nanti Bapak Ibu menemukan di bagian abstrak, boleh nggak Mbak kita masukkan? Boleh, bebas Bapak Ibu. Mau itu di bagian introduction, mau itu di bagian discussion, itu bebas, mau diambil dimanapun. Oke, klik next, 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 sampai menemukan mana yang tepat. Oke, misalkan kita cari online learning. Nah, misalkan kalimat ini sesuai. Oh, dari kalimatnya sepertinya sesuai. Bapak Ibu copy dulu dari awal kalimat sampai titik. Copy ya, copy ini. Baru bawa ke dalam tulisan kita tadi. Berdasarkan penelitian kita pastekan kalimatnya. Ya, sudah kita pastekan, baru kita harus melakukan yang pertama itu adalah parafrase. Kemudian baru akan melakukan sitasi. Nah, untuk memparafrase, Bapak Ibu perlu mentranslate ke dalam bahasa Indonesia dulu. Silakan ditranslate dulu ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian kalau sudah klik kanan translate, baru insert. Nah, sudah berbahasa Indonesia, kita tandai dulu supaya bisa membedakan mana kalimat kita, mana kalimat dari jurnal. Oke, kita baca. Untuk mengkontekstualisasikan temuan penelitian ini, penting untuk membandingkan platform pembelajaran online khusus yang digunakan di sini dengan platform yang ada di pasar. Nah, misalkan ya, kita tuliskan untuk menilai atau meninjau pembelajaran online yang efektif, maka perlu dilakukan perbandingan antar platform pembelajaran online. Misalkan seperti ini ya Bapak Ibu. Oke, kalau sudah diparafrase, baru kita hapus dulu kalimatnya ini. Hapus dulu. Oke, kalau sudah dihapus, di sini kita perlu memasukkan sitasinya, Bapak Ibu. Perlu memasukkan sitasi. Sehingga di antara kata berdasarkan penelitian, nah ini kita berikan spasi. Kemudian berikan spasi lagi, baru masuk ke kalimatnya. Sehingga nanti kursornya ini ada di tengah-tengah seperti ini. Oke, kalau sudah kita arahkan kursor ke sini, baru kita inputkan referensinya tadi. Cara menginputkan sama Bapak Ibu, masih sama. Klik references, lalu insert citation, ya, insert citation, go to Mendeley. Nah, akan diarahkan ke tempat yang sudah kita copy. Seandainya kita sudah yakin, oh ini benar ini PDF-nya tadi, Bapak Ibu boleh langsung sitasi. Tanda petik, cite, klik. Nanti akan langsung muncul di dalam Word-nya Bapak Ibu, manuskripnya Bapak Ibu. Nah, kalau sudah, Bapak Ibu, penulisan sitasi awal kalimat seperti ini salah nggih Bapak Ibu, salah. Karena yang benar itu, ada yang tahu Bapak Ibu yang benar bagaimana? Untuk sitasi awal kalimat? Oke, yang benar? Nggak pakai kurung kayaknya ya.
Oke, nggak pakai kurung depan ya, Pak ya? Kurung Ya, di tahun aja ya. Oh iya, betul sekali. Kurungnya harus di tahun saja. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi nanti penulisan sitasi awal kalimat yang betul seperti ini. Berdasarkan penelitian Ovoso Asare dalam kurung 2024. Nah, ini betul. Terima kasih Bapak Ibu. Namun, tadi saya mengedit secara manual, menghilangkan tanda kurung di depan dan memindahkan ke depan tahunnya. Ketika kita klik dimanapun, ini nanti biasanya ada notifikasi keep manual edit. Keep manual edit. Artinya kita sudah mengedit secara manual. Penulisan seperti ini salah Bapak Ibu. Kenapa salah? Karena misalkan kita ganti style, jadi style itu ada di bagian references, kemudian ada tulisan style. Misalkan kita ganti ke IEEE. IEEE. Oke, sebentar. Nah, nanti kan biasanya ada tulisan seperti ini. Keep citation edit. Misalkan kita keep manual edit. Kita lihat ya Bapak Ibu. Ketika kita minta ke IEEE, citasi yang pertama itu berubah menjadi angka. Ini, citasinya berubah menjadi angka. Citasi yang kedua tidak berubah menjadi angka. Maka jangan sekali-kali Bapak Ibu mengedit secara manual. Ada caranya sendiri untuk citasi awal kalimat. Oke, saya contohkan. Jadi tadi di awal penulisannya seperti ini. Memang ini salah Bapak Ibu, tapi jangan diedit secara manual. Ada caranya. Caranya nanti Bapak Ibu copy dulu namanya. Nama sampai sebelum koma. Oke, ini di copy. Jadi di blok dulu seperti ini, di copy, lalu dipindahkan atau dipastekan setelah kata berdasarkan penelitian. Nah, ini dipastekan. Nanti misalkan ada sampai et al, maka dituliskan juga, dikopikan sampai et al-nya. Karena ini hanya nama, jadi saya cukup kopikan namanya. Berikan tanda koma. Oke. Kalau ada et al-nya, titik koma. Nah, karena ini nama, jadi seperti ini saja. Ovosu Asare. Cukup. Kalau et al biasanya et al titik. Nah, pakai titik. Kalau nama cukup seperti ini. Sudah kita pastekan ke depan, baru kita akan mengubah yang di dalam kurung ini. Sehingga nanti Bapak Ibu arahkan kursor ke dalam kurung, ke dalam tulisan yang ada di dalam kurung ini. Klik satu kali. Biasanya kalau di Windows itu kan di sini hanya insert citation. Ketika kita klik yang ada namanya ini akan berubah menjadi edit citation. Oke, sekali lagi ketika di Windows, ketika kursornya masih di bawah, belum di dalam kurung atau belum di dalam citasi, itu masih insert citation. Tapi ketika kita klik yang sudah ada citasinya, ini berubah menjadi edit citation. Nah, edit citation itu diklik Bapak Ibu, diklik. Oke. Kemudian kalau biasanya kita go to Mendeley, ini jangan go to Mendeley. Arahkan kursor ke paling depan saja di bagian kotaknya. Klik di bagian namanya. Oke. Klik, sudah diklik, baru centang suppress author. Nah, di bawahnya ada suppress author dicentang, baru klik OK. Otomatis dia nanti sudah memperbaiki Ovosu Asare 2024 karena kita sudah mensupres autornya, sudah menyembunyikan autornya. Itu. Oke, saya ulangi lagi. Jadi nanti Bapak Ibu copy namanya ini, jadi di copy, pastekan di depan sini. Pastekan, kalau sudah dipaste, nanti kan tulisannya seperti ini. Ovosu Asare dalam kurung Ovosu Asare. Kemudian kalau sudah Bapak Ibu klik yang ada di dalam kurung,
Bebas mau di tahunnya boleh, mau di namanya boleh. Klik satu kali. Klik kiri, maka insert citation akan berubah edit citation. Oke, insert citation akan berubah menjadi edit citation. Klik saja. Oke, klik saja. Kemudian Bapak Ibu biasanya go to Mendeley. Jangan. Kita arahkan kursor ke paling depan di kotak ini atau di bagian namanya boleh. Klik saja di bagian namanya. Kemudian centang suppress author. Baru oke. Nah, selesai. Sudah 2024. Kenapa harus menggunakan cara ini? Karena ketika kita mengubah style ke IEEE, maka dia akan mengikuti angka 1, angka 2. Citasinya masih aktif. Itu yang kita utamakan Bapak Ibu. Jadi jangan sekali-sekali mengedit secara manual. Oke, itu citasi awal kalimat. Kemudian yang terakhir itu Bapak Ibu biasa mendengar citasi gabungan. Ya, Aulia et al. 2020. Tanda titik koma. Wiam et al. 2021 titik koma. Nah, nanti kurungnya depan dan akhir. Biasanya menemukan seperti itu. Oke, nanti Bapak Ibu silahkan cari kalimat dulu. Misalkan keyword 1 selesai, coba kita cari keyword kedua. Copy, cari ke Mendeley-nya. Pastekan di bagian search. Oke, jangan lupa cari yang tergabung seperti ini. Jangan sampai terpisah. Kalau terpisah nanti biasanya tidak mau. Tidak ada. 0 ditemukan. Oke, kita cari. Jangan lupa previous dan next. Oke, misalkan di bagian abstrak nih ada yang sesuai. Copy saja, tidak masalah. Dari awal kalimat sampai dengan titik. Di copy, baru kita bawa ke dalam tulisan kita, manuskrip kita. Pastekan. Selalu lakukan parafrase Bapak Ibu setiap mengambil kalimat orang lain. Kita translate dulu ke Indonesia, klik kanan translate. Ya, insert. Oke, misalkan ini sudah saya parafrase nggih Bapak Ibu. Misalkan ini sudah diparafrase. Baru kita lakukan citasi yang terakhir, yaitu citasi gabungan. Bagaimana caranya? Caranya kita seperti biasa. Masih sama Bapak Ibu. Klik references, jadi klik references. Kemudian Bapak Ibu insert citation, sama. Lalu go to Mendeley. Nah ini paper yang saya ambil tadi. Kalau sudah yakin, klik cite, tanda petik. Nah, sudah masuk. Sudah masuk. Kemudian, semisal Bapak Ibu ketika membaca di Mendeley, ada lagi kalimat dari orang lain yang menyatakan hal sama dengan Pak Akpan ini. Ada orang lain yang sepakat atau sependapat dengan kalimat Pak Akpan. Maka sama, arahkan kursor di sini dulu, di akhir kalimat, insert citation, go to Mendeley, misalkan yang ini. Lalu klik cite. Oke, misalkan ada lagi yang sepakat juga dengan keduanya, dengan Pak Akpen dan juga Pak Elsayat. Insert citation, go to Mendeley, mana? PDF-nya yang mana? Misalkan yang ini. Klik cite. Nah, sudah 3 Bapak Ibu yang saya inputkan ke dalam manuskrip saya. Kalau sudah, penulisan citasi gabungan seperti ini salah Bapak Ibu. Karena harusnya kurungnya hanya ada di depan dan di akhir. Nanti Bapak Ibu caranya mudah. Diblok saja ketiganya. Maka kalau di Windows itu insert citation akan berubah menjadi merge citation. Jadi diblok di dalam Windows itu pasti akan insert citation berubah menjadi merge citation, merge.
Jadi kita gabungkan. Nah, kalau di Mac tampilannya seperti ini. Tinggal di merge, maka dia akan satu, Bapak Ibu. Jadi satu, selesai. Jadi di merge citation. Di blok lalu klik merge citation. Oke. Sudah jadi satu paragraf. Misalkan Mbak komputer networknya nggak dicari kah? Nggak masalah. Seandainya Bapak Ibu merasa dengan 2 keyword ini sudah cukup menjadi satu paragraf, maka komputer network tidak wajib untuk dicari. Jadi opsional. Keyword-keyword ini hanya mempermudah kita mencari di dalam Mendeley-nya. Nah, seandainya misalkan kata learning environment ini belum ada di dalam Mendeley, maka Bapak Ibu masih terhubung ke dalam Scopus-nya. Silakan lakukan pencarian lagi terkait learning environment ini. Jadi dalam proses digital writing ini, Bapak Ibu memang masih terhubung dalam pencarian referensi. Oke, satu paragraf selesai. Nantinya Bapak Ibu silahkan menyusun introduction ini dibuat satu paragraf lagi. Sama caranya. Ini what is noun. Nanti anon masukkan lagi what is anon. Kemudian yang ketiga itu adalah who and we. Who and we ini Bapak Ibu di bagian who and we tidak perlu menginputkan referensi, tidak masalah. Di bagian who and we, poin ketiga di introduction itu tidak perlu menginputkan referensi. Silahkan, misalkan saya punya 5 kalimat ini ya, 5 kalimat ini maka akan outputnya menjadi satu paragraf. Jadi untuk how and way memang kita padatkan menjadi satu paragraf. Kelima kalimatnya. Oke. Kemudian nanti research method ini juga jadikan satu paragraf Bapak Ibu. Apakah wajib mencantumkan referensi? Tidak wajib. Seandainya ada referensi akan lebih baik. Ya, research method satu paragraf atau 2 paragraf boleh 1 hingga 2 paragraf, tidak perlu banyak-banyak. Kemudian result. Result ini bisa digabungkan result discussion, boleh dipisah. Result sendiri, discussion sendiri. Nanti untuk result itu tidak wajib adanya citasi. Yang wajib adalah di bagian discussion. Karena discussion ini menjawab gap-nya. Disesuaikan dengan result-nya. Jadi discussion. Ya. Discussion, kita membahas alasan-alasan kenapa kok result-nya seperti itu. Gitu. Ini wajib adanya citasi. Kemudian conclusion, ini tidak boleh ada citasi. Jadi yang wajib ada citasi itu 2, bagian introduction dan juga discussion. Kemudian yang tidak boleh ada citasi itu bagian abstrak dan juga conclusion. Lainnya opsional Bapak Ibu. Boleh ada, boleh tidak. Oke, sampai sini dulu apakah ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Bagaimana Bapak Ibu? Mbak Olia, mohon maaf. Bu, Kalau Oke, nggih, boleh kita ke Pak Dian dulu Bapak, nanti terima kasih. ya, siap. Jika citasinya itu lebih dari satu seperti tadi, tapi di depan, berdasarkan penelitian ini ada 3 yang eh, mirip gitu. Itu apakah sama metodenya seperti yang hanya satu atau ada cara lain? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Dian. Nggih, jadi Bapak Dian tadi kan pertanyaannya Bapak Ibu, ketika citasi di awal kalimat ada beberapa orang begitu ya, misalkan Ovusu Asare dan ada lagi 3 begitu. Nah, untuk di awal kalimat itu biasanya umumnya hanya 1 hingga 2 citasi, Bapak Ibu. Seandainya lebih dari 1 ataupun 2, itu boleh kita tuliskan di akhir saja. Nah, kalau 2, nanti Bapak Ibu bisa tuliskan seperti ini. Berdasarkan penelitian Ovosu Asare 2024. Dan masukkan citasinya dulu. Masukkan citasi, go to Mendeley, misalkan yang ini ya, lalu klik Cite. Nah, nanti langkahnya sama. Nguyen et al-nya kita copy dulu,
bawa ke depan setelah kata dan, pas tekan. Oke, kita perlu suppress autornya Bapak Ibu. Caranya bagaimana? Klik dulu yang di dalam kurung, klik 1 kali, lalu insert citation akan berubah menjadi edit citation. Klik lagi edit citation, jangan diklik go to Mendeley. Klik namanya, centang suppress author, oke. Nah, jadi maksimal memang pada umumnya 2 author seperti ini Bapak. Seandainya dia lebih dari 2 author, maka saya sarankan boleh ditulis di akhir saja citasi gabungan. Oke. Bagaimana Pak Dian? Apakah Baik, ada yang terima ditanyakan? kasih Pak Oleh. Oke, makasih banyak. Sama-sama. Oke, selanjutnya tadi Bapak ada yang ditanyakan? Halo Bu, Oh yang iya, Pak Aston ya. tadi ya, yang terakhir yang Ibu sampaikan itu kan kalau di awal tadi kan bisa dua apa ya, dua eh, penulis lah yang kita ambil ya, citasinya Betul. tadi. Nah itu pakai dannya itu bisa pakai dan nggak apa ya, simbol ya. Boleh, boleh tidak Oh, simbol Bapak. Iya, oh boleh ya. boleh. Oke, Oke. itu yang pertama. Terus yang kedua tadi kenapa ya word saya tidak muncul seperti yang Ibu punya waktu translate itu ya? Oke, boleh share screen Pak Aston? Sebentar Ibu. Oke, siap. Nah ini Bu, aku coba tadi yang Ibu eh, buat tadi ya. Oke, Nah iya. kan ini kan harusnya kan kita sudah blok langsung ke klik sebelah kanan ya Bu. Ya, klik kanan, Translate. translate. Nah, Betul. Oke. Nah, ini nah Bapak, iya, di sini kan ya, nggak muncul betul. ya Bu. Betul, betul sekali Bapak. Nah, ini kendalanya apa namanya Word-nya bisa jadi versi lama. Nanti opsinya Bapak boleh pakai Google Translate yang di dalam Google itu. Oh gitu Google ya. Chrome pakai Google Translate saja. Oke. Oh gitu Oke. ya. Jadi Ya, mungkin nih tidak wordnya yang masalah sudah. Bapak. Ya, daripada Oke oke. menginstal nanti lama, pakai Google Translate aja. Oke siap siap. Oke. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Pak Aston. Oke. Nah terus yang tadi Bu saya kebetulan ketinggalan tadi saya sebentar ke apa tadi ke kamar mandi. Yang tadi Bu yang apa nama citasi yang di terakhir yang lebih dari satu tadi gimana tadi Bu? Boleh Oke. diulang Bu? Iya, boleh-boleh Bapak. Yang gabungan ya, Bapak. Citasi gabungan ya. Iya 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 Ya. benar. Oke, saya share screen. Saya ulangi sekali lagi. Nah, misalkan di kalimat yang kedua saja nggak ya. Misalkan kita umpamakan ya Bapak, kita perumpamaan ini adalah kalimat yang saya peroleh dari Mendeley. Jadi kita inputkan dulu referensinya. Insert citation, go to Mendeley. Nah, kita inputkan dulu, misalkan ini. Site, seperti biasa ya, masih seperti biasa. Lalu, ketika Bapak Ibu mencari lagi di Mendeley, oh ada yang sependapat dengan Pak Kuptiwut ini, maka insert citation lagi, go to Mendeley, mana yang sependapat? Oh ini sependapat. Klik dulu, baru cite. Oke, selesai. Ketika Bapak baca lagi di Mendeley, ada yang sependapat lagi. Insert citation, go to Mendeley, ambil dulu. Cite. Oke. Kalau sudah, nanti Bapak Ibu harus menggabungkan ketiga citasi ini. Caranya nanti tinggal di blok ketiganya, lalu di atas pasti ada tulisan merge citation. Ketika sudah kita blok, pasti ada tulisan merge citation. Tinggal kita klik, maka selesai Bapak. Sudah tergabungkan. Jadi kuncinya ada di merge citation. Oke, Pak Oke Aston? makasih Bu. Iya, Makasih Bu. siap sama-sama. Baik, ada lagi Bapak Ibu sebelum saya lanjutkan? Izin Mbak. Mbaknya. Ya, boleh Pak Denny dulu baru Bu Lina ya. Oke, siap. Ya, siap. Terima kasih Ibu. Bagaimana Pak Denny? Izin Mbak. Tadi sore saya cari template ya di beberapa jurnal, jurnal manajemen pendidikan Islam.
saya dapatkan salah satu jurnal Muda Domah. eh, Dalam template-nya ini eh, untuk citasinya ini dia menggunakan Zotero. Jadi harus menggunakan Zotero. Nah, eh, apakah Zotero ini ndak jauh berbeda ya dengan Mendeley? Kalaupun berbeda, bisa nggak dikasih tutorialnya atau Ya, di webinar ini cukup di Mendeley aja ya? Mohon oke. petunjuknya, Mbak. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Denny. Nggih, sama-sama Bapak. Jadi untuk beberapa jurnal itu memang ada yang mengarahkan ke Zotero, ada yang Mendeley. Nah, itu adalah digital tools nggih Bapak Ibu. Jadi kita gunakan Mendeley, enggak masalah. Jadi kita gunakan Mendeley dulu. Itu fungsinya sama Bapak Ibu. Fungsinya sama, tapi secara apa namanya? Penggunaan itu agak berbeda. Jadi nanti ada beberapa tools yang berbeda. Hanya saja pada webinar kita itu kita fokuskan ke Mendeley. Karena kelebihannya kemarin selain dia mudah, digital tools gitu ya, kita bisa merubah style dengan mudah. Yang kedua, dia masih satu rumah dengan Elsevier, dengan Scopusnya sendiri. Jadi masih satu pintu, sehingga akan mempermudah kita. Jadi tidak masalah Pak Denny, kita gunakan Mendeley dulu. Eh, Kira-kira ditolak nggak itu? Atau kita cari jurnal lain gitu Ya, yang tidak ya, oke. mensyaratkan wajib wajib Zotero ya. Kalau di template-nya itu udah tertulis Zotero, berarti kalau kita nggak menggunakan Zotero di reject ya? Atau bagaimana, Mbak? Mohon izin, Mbak. Ya, betul, betul Pak Denny. Nah, seandainya masih ada opsi lain nih jurnalnya, tidak masalah kita ganti saja ke jurnal yang lain. Lebih amannya seperti itu, Bapak. Jadi cari dulu jurnalnya, nanti kita gunakan yang tidak ada syarat aja, tidak masalah. Lebih bagus. Oh, iya, iya, iya. Ya, Iya, oke. terima kasih, Oke. Mbak. Siap, Pak Denny. Nanti Bapak Ibu jangan khawatir, kita ada sesi pencarian jurnal tersendiri. Jadi malam hari ini kita tidak harus menyesuaikan template jurnalnya dulu, tapi kita nanti akan share template jurnal secara umum, jadi Bapak Ibu bisa mengikuti template yang sudah kita berikan saja, nggih? Oke. Terima kasih Pak Denny. Selanjutnya tadi ada Bu Lina. Bagaimana Ibu? Ya, Mbak mau bertanya. Nggih, Tadi kan yang pertama, kita tadi kan memilih dulu dari berbagai artikel yang punya keyword yang sama tadi ya, Mbak. Nah, betul. kalau yang saya lihat tadi kan kita pemilihannya secara acak. Nah, yang saya ingin tanyakan untuk standar Scopus, kalau dari pencarian kita yang acak tadi, apakah bisa kelihatan misalnya Mbak dari semuanya, misalnya yang tadi tentang online learning itu sama semua, kelihatan nggak Mbak jumlah citasinya yang paling banyak misalnya? Karena kan kemarin ketika kita memilih di awal, itu kita sort berdasarkan jumlah citasi terbanyak. Nah, jadi maksud saya apakah bisa kelihatan di situ gitu loh. Misalnya sama-sama informasinya sama kan akan lebih baik kalau kita bisa dapat dengan citasi tertinggi. Nah, ada tipsnya atau enggak? Nah, itu yang kedua, Mbak. Tadi kita kan mensitasi ada yang satu artikel, ada yang dua artikel dalam satu kalimat. Atau misalnya dalam satu paragraf. Nah, yang ingin saya tanyakan, ketika kita publikasi ke Scopus, apakah ada standar ideal, Mbak? Misalnya dalam satu paragraf itu better kita punya mungkin 5 citasi atau 6 citasi, ataupun mungkin adakah standar tertentu, misalnya dalam satu kalimat itu akan lebih baik seandainya sumber citasinya itu tidak cuma satu, tapi dua atau tiga, begitu. Nah, mohon informasinya Mbak Aulia, terima kasih. Ya, siap, terima kasih Bu Lina. Hmm. Baik Bapak Ibu, jadi pertanyaan yang menarik sekali nggih Bapak Ibu. Jadi mungkin Bapak Ibu juga bertanya-tanya apakah di Mendeley ini bisa memunculkan ini ya jumlah citasi tertinggi, apakah seperti itu yang dimaksud Ibu? Iya, iya Nah, begitu Mbak. betul. Jadi untuk di Mendeley itu tidak bisa Bapak Ibu. Jadi sayang sekali tidak bisa Hmm. memunculkan kuartilnya. Misalkan sitasi tertinggi ya, disitasi 77 kali. Nah, itu tidak bisa muncul di sini. Hanya saja kemarin kita sudah mengoptimalkan highest citation di dalam pencarian referensi. Jadi di situ
pastinya referensi yang sudah Bapak Ibu ambil itu sudah tertinggi. Jadi memang di Mendeley itu tidak bisa menampilkan, tapi bisa kita optimalkan ketika pencarian referensi kemarin. Kita klik highest citation di dalam scopus.com-nya. Jadi itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, tadi terkait, mohon izin, Ibu Lina boleh diulangi yang kedua? Standar Mbak, baiknya Oh, untuk Scopus begitu kan dalam satu paragraf itu berapa sitasi atau dalam satu kalimat itu yang better itu sebenarnya seperti apa begitu Mbak? Yang diinginkan Scopus pada umumnya, terutama yang kuartilnya bagus begitu. Terima kasih Mbak. ya, terima kasih Bu Lina. Jadi untuk satu paragraf seperti ini Bapak Ibu, itu tidak bisa kita patok berapa referensi. Jadi variatif nanti. Boleh antara 2 hingga 5 referensi. Itu boleh. Yang Mm-mm. misalkan paragraf 1 hanya 2 sitasi, paragraf 2 5 sitasi, itu tidak masalah. Kemudian nanti paragraf bagaimana yang bagus? Nah, itu paragraf yang mengalir antar kalimatnya. Misalkan Bapak Ibu jangan terpatok per kalimat itu harus ada sitasi. Jangan sampai seperti itu. Boleh misalkan kalimat 1 dan kalimat 2 ini tidak nyambung. Bapak Ibu boleh tambahkan kalimat di sini. Kalimat tanpa referensi, itu boleh. Jadi kalimatnya mengalir, itu kuncinya di situ. Kemudian nanti biasanya secara umum satu paper itu ada 35 referensi Bapak Ibu. Ada 35 sitasi. 35 sampai dengan 40-an. Jadi di range sekian gitu ya. Jangan sampai kurang dari, misalkan masih ada, Mbak saya satu papernya masih 20 referensi, maka tambahkan lagi Bapak Ibu. Jangan sampai terlalu sedikit, jangan juga terlalu banyak. Jadi kuncinya di situ. Bagaimana Ibu Lina? Eh, Lagi Mbak nanya sekali lagi. Nah Mbak Aulia sendiri berdasarkan pengalaman ya menulis artikel di Scopus, Oke. biasanya Mbak membuka artikel misalnya dalam satu keyword kayak tadi kita online learning, itu Mbak efektifnya pengalaman Mbak Aulia itu buka berapa Mbak? Buka berapa kalimat ya Bu ya? Berapa artikel yang Mbak buka? Maksudnya kan kita butuh menghemat waktu begitu kan Mbak ya? Mm. Pengalaman Mbak Aulia sendiri berapa banyak yang biasanya dibuka Mbak sampai menemukan oh, udah ini. Apakah kan kemarin kita satu keyword aja ada 20 ya Mbak ya? Dan kita katanya tadi jangan sampai menghabiskan waktu dengan membaca. Nah, kalau Betul. pengalaman Mbak sendiri berapa artikel yang Mbak buka sehingga bisa membentuk satu paragraf sehingga kita menghemat waktu begitu Mbak? Oke. Untuk berapa artikel itu nanti opsional ya Bapak Ibu. Mm-mm. Biasanya 5 sampai dengan 7 PDF itu pasti sudah menjadi satu paragraf. Oke. Ya, jadi jangan misalkan Bapak Ibu tidak bisa bahasa Inggris dikira-kira saja nanti. Oh, kalimat ini sepertinya nyambung. Jadi kita ambil dulu, translate dulu. Kalau ternyata nggak nyambung, hapus lagi, cari lagi. Itu enggak masalah Ibu Lina. Mm-mm. Oke, baik. Makasih Mbak Aulia. Sama-sama Ibu. Oke. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Saya lanjutkan dulu sedikit tambahan ya Bapak Ibu. Nanti kita lanjutkan pertanyaan di akhir. Nah, ini ada, kita lanjutkan dulu ya. Tadi kan saya sampaikan satu paper itu kalau bisa wajib ya Bapak Ibu, itu referensinya 35 sampai dengan 40-an referensi. Nah, setelah kita inputkan sitasi Bapak Ibu, di akhir itu kita diminta untuk menginputkan daftar pustaka. Ini juga menjadi salah satu kelebihan dari Mendeley. Biasanya Bapak Ibu kalau secara manual harus mengetik begitu ya referensinya. Nah, kalau di Mendeley, nanti Bapak Ibu tinggal satu kali klik. Jadi diarahkan dulu kursornya di bawah references, lalu klik references. Nah, di sini ada opsi insert bibliografi. Insert bibliografi. Bapak Ibu satu kali klik, otomatis dia sudah masuk semua daftar pustaka dari sitasi-sitasi yang Bapak Ibu inputkan ke dalam manuskripnya. Saya ulangi lagi, jadi diklik bagian insert bibliografi. Selesai. Kemudian yang perlu menjadi catatan Bapak Ibu,
insert bibliografi ini silahkan diinputkan di akhir. Di akhir. Kenapa di akhir? Karena misalkan kita masih dalam proses penulisan. Oke, kita inputkan salah satu dulu. Insert citation, go to Mendeley, kita tambahkan. Lalu klik cite. Nah, lebih mudah kita ubah ke stylenya IEEE yang angka nggih Bapak Ibu. IEEE. Nah, kita tadi menambahkan citasi nomor 10 ini. Otomatis yang bawah juga akan mengikuti hingga referensi nomor 10. Jadi tidak perlu kita klik insert bibliografi lagi. Tidak perlu. Jadi insert bibliografi ini hanya diklik lebih bagus setelah papernya Bapak Ibu selesai. Kenapa kok lebih bagus ketika selesai? Karena misalkan Bapak Ibu inputkan di awal, lalu ingin menghapus citasi nomor 10. Kita hapus coba. Ya, kita scroll ke bawah di bagian daftar pustaka. Nomor 10 ini belum hilang. Belum hilang. Maka perlu diklik refresh. Klik refresh. Di sini. Ya, di bagian references ada pilihan refresh. Klik refresh baru selesai, baru hilang. Jadi kalau Bapak Ibu manuskripnya selesai, saya sarankan klik refresh di bagian Mendeley-nya. Klik refresh. Ya. Atau opsinya insert bibliografi ini kita inputkan di akhir. Jadi itu menjadi salah satu kelebihan dari Mendeley. Yang semula Bapak Ibu manual memasukkan daftar pustaka, ini dengan satu kali klik insert bibliografi bisa langsung muncul. Jadi itu sedikit tambahan dari saya Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan ke tanya jawab lagi nggih. Ada lagi yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Pak izin Mbak, Boleh Pak Denny, bagaimana? Pak izin jika kadang kan kita artikel itu close access ya, Mm-mm. nggak bisa kita download gitu. Tapi itu kita butuh banget loh. Itu manualnya bisa dijelaskan kita input di Mendeley secara manual itu penjelasannya Mbak. Nggih, siap Pak Denny. Untuk close access itu artinya dari papernya ya Bapak? Iya Yang maksudnya, referensinya. maksudnya kita nggak dapet tuh paper itu nggak dapet gitu itu. Tapi kita eh, tak butuh karena butuh citasi dari situ tuh. Mm. Nah, kita ndak DOI-nya ndak dapet. Apakah bisa diinput manual? Jadi bisa tetap kita citasi di lewat Mendeley atau kita lupakan cari yang lain. Seperti itu. Oke, siap Pak Denny. Cara mudahnya adalah mencari yang lain, yang ada PDF-nya. Karena kan kita butuh kalimatnya. Tapi seandainya Bapak Ibu menemui salah satu paper ya, salah satu paper yang ternyata di abstraknya itu bisa kita ambil. Ternyata di abstraknya bisa kita ambil. Misalkan ya, saya share screen dulu. Saya share screen. Oke. Jadi nanti Bapak Ibu memang masih terhubung dengan pencarian di Scopus, scopus.com. Atau misal mau cari desain direct boleh. Tapi kita lakukan dengan cara-cara yang sudah Mas Wiam sampaikan di pertemuan kedua nggih Bapak Ibu. Misalkan kita cari terkait networks, komputer networks ya. Komputer networks. Oke, kita pilih close access. Nah, misalkan Bapak Ibu ternyata ketika ingin mengunduh ya, mengunduh salah satu begitu ya, mengunduh salah satu paper, tapi PDF-nya tidak bisa ditemukan. Nah, ini kebetulan PDF-nya bisa semua sepertinya. Sebentar.
Nah, misalkan ini ya, Chestnut Time Series ini ya. Misalkan Bapak Ibu, Mbak, saya pengen banget dapat PDF-nya, tapi ternyata tidak bisa. Nah, maka Bapak Ibu seperti yang di pertemuan kedua kemarin kita lakukan dengan Skyhub. Ya, seandainya Skyhub tidak bisa, tapi dari abstrak ini ada kalimat yang Bapak Ibu bisa ambil, begitu, maka Bapak Ibu bisa inputkan metadata paper ini ke dalam Mendeley-nya. Jadi diambil dulu kalimatnya. Misalkan ini, ambil dulu, copy dulu, masukkan ke dalam manuskrip kita. Masukkan, misalkan saya masukkan di sini. Pastekan. Kemudian di sini kan kita belum punya sitasinya. Maka Bapak Ibu tinggal ambil DOI-nya dulu. Cari DOI-nya. Oke, kita cari DOI-nya. DOI dari papernya. Nah, ini adalah DOI-nya. Jadi DOI-nya di copy. Lalu Bapak Ibu buka Mendeley. Kemarin kan kita selalu menggunakan add file. Maka di sini Bapak Ibu bisa gunakan add entry manually. Scroll ke bawah hingga menemukan kata DOI. Pastekan DOI-nya, lalu jangan lupa klik lookup, kaca pembesar. Ya. Jadi pastekan di bagian DOI lalu lookup. Baru klik save. Nah, sudah masuk referensinya, baru kita citasi. Sama langkahnya. Insert citation, go to Mendeley. Nah, filenya kan ini Bapak Ibu, pancing dulu, klik bawahnya, lalu klik filenya tadi. Klik save. Nah, di sini Bapak Ibu. Jadi kita bisa mengambil dari abstraknya, kasusnya seandainya seperti itu. Namun, di sini Pak Komar ini tidak ada PDF-nya. Jadi kalau Bapak Ibu klik 2 kali, maka itu tetap tidak bisa. Jadi untuk close access itu opsinya adalah tinggalkan saja, karena masih banyak paper yang membahas terkait hal itu. Nah, seandainya dari abstraknya bisa, Bapak Ibu bisa ambil DOI-nya. Jadi opsinya ada 2, Bapak. Bagaimana, Bapak? Pak Denny? Ya, Mbak. Sun, Mbak. Siap, sama-sama Bapak Denny. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Ya, Mbak, Bagaimana Bapak Kartika? saya mau tanya Mm-mm. bahwa Peter itu tadi dibilang 35 sampai 40 referensi ya referensinya. Kemudian di introduction, di pendahuluan kita membuat paragraf berdasarkan SPOK begitu, dan referensinya harus sesuai dengan kita para praktek gitu. Yang pertama, yang kedua, berapa jumlah halaman setiap Peter yang baik di satu minimal di 2 begitu. Terima kasih. Terima kasih, Mbak. Oke, siap Bapak Kartika, sama-sama. Untuk introduction itu kira-kira dari 35 referensi tadi di breakdown-nya bagaimana ya Mbak ya? Di introduction berapa? Kemudian di discussion berapa? Nah, kalau saran saya Bapak Ibu, introduction itu boleh 15 referensi. Nanti di discussion itu kita perkaya referensinya, 20 referensi. Jadi lebih bagus memang di discussion itu banyak referensinya. Karena di situ kita membahas kenapa sih kok hasilnya seperti ini, kemudian jawaban dari gap-gapnya itu masuk ke bagian discussion. Sehingga lebih bagus kalau discussion itu lebih banyak referensinya. Jadi tapi tidak harus menjadi patokan ya Bapak Ibu, introduction harus 15, tidak harus seperti itu. Nanti bebas saja, variatif, boleh. Nanti berdasarkan papernya Bapak Ibu masing-masing. Kemudian pertanyaan yang kedua, tadi terkait, mohon izin Pak Kartika, saya sedikit lupa. Jumlah halaman dari setiap Peter, jumlah halaman. Oh, ya, jumlah halaman ya.
Jumlah halaman itu juga variasi, tapi saya sarankan 7 hingga 11 halaman dulu saja. 7 sampai 11. Nanti di akhir kan kita mempelajari terkait jurnal tujuan Bapak Ibu. Jurnal tujuan, nah itulah yang kita lihat. Nanti dari jurnal itu mengharuskan berapa halaman atau berapa kata, umumnya berapa kata. Jadi buat dulu kalau dalam kata 5.000 kata, 5.000 hingga 7.000 kata. Tapi kalau dalam halaman itu 7 sampai 11 halaman. Bagaimana Bapak Kartika? Ada pertanyaan lagi? Terima kasih Mbak, terima kasih. Siap, sama-sama Bapak. Baik, ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Atau yang ingin didiskusikan? Izin Mbak Aulia, Oke, Bapak Asmar bagaimana? saya Bapak Didin ya. Oh iya, mohon izin ya Bapak, monggo. Nanti setelah kita masukkan catatan Mendeley-nya ke dalam di dalam teks-teks itu, lalu kita akan ubah dia ke dalam bahasa Inggris ya, ditranslate semua itu. Apakah tidak akan berubah ya? Tetap aja dia di sana gitu. Oke, ya. Pertanyaan yang bagus Bapak. Nah, ini. Selanjutnya bagaimana ketika sudah selesai manuskripnya? Mohon izin Bapak, apakah ada pertanyaan lagi sebelum saya jawab? Sudah cukup? Cukup. Iya, terima kasih Bapak. Nah, menarik gini Bapak Ibu. Jadi ketika sudah selesai, bagaimana kita translate, Mbak? Apakah semuanya harus tertranslate ataukah seperti ini? Citasinya boleh nggak kita translate? Nah, Bapak Ibu, ketika manuskripnya sudah selesai, yang ditranslate itu jangan semuanya. Jadi jangan langsung semuanya ditranslate seperti ini. Translate-nya per kalimat. Hindari yang ada citasi. Oke, ini saya rubah ke IPA aja supaya mudah. Nah, sebentar. Oke, jadi nanti Bapak Ibu, translate-nya itu jangan sampai citasi terkena. Jadi cukup sampai sini, informasi di blog, klik kanan, translate. Translate kan dari Indonesia ke Inggris. Insert. Insert. Lalu ini ada tulisan berdasarkan penelitian. Maka yang ditranslate hanya tulisan berdasarkan penelitiannya. Citasinya jangan sampai tertranslate. Nah, di blog otomatis di sini sudah berubah nggih berdasarkan penelitian, insert kan. Lagi, citasi jangan sampai terikut, di blok sampai dengan kalimat sebelum citasi seperti ini. Sudah berubah di sini Indonesia to English, insert kan. Jadi seperti itu Bapak. Benar, memang untuk citasi jangan sampai ikut tertranslate. Karena kalau tertranslate Bapak Ibu, maka nanti citasinya akan berubah menjadi manual. Oke, bagaimana Bapak? Apakah ada yang ditanyakan kembali? Oke, bagaimana? Cukup nggih? Oke, ada lagi Bapak Ibu? Satu lagi Mbak Aulia, Oh, boleh Bapak, monggo. misalnya dalam body text-nya itu ya, kan kalau kita ambil dari jurnal ini, kita masukkan, jurnal ini kita masukkan. Kan pemikiran kita nggak masuk-masuk Mbak Aulia. Jadi maunya kita tuh kan dari pemikiran kita kan, kita masukkan ke sana. Jadi seberapa banyak yang bisa pikiran kita yang kita masukkan ke sana, tidak ngambil dari referensi yang lain misalnya. Gitu. Oke. Ya, terima kasih Bapak. Untuk biasanya kalau untuk apa namanya hasil pemikiran kita begitu ya, hasil resultnya gitu ya, kita hubungkan di discussion. Nah, itu Bapak Ibu boleh mencantumkan opininya boleh, tapi kita perkuat dengan kalimat dengan referensi yang lainnya. Alasan-alasannya itu kita perkuat. Biasanya opini kita itu ada di bagian resultnya. Hasilnya seperti ini, seperti ini, seperti ini.
Nah, itu boleh kita masukkan opini kita. Tapi di sini kan opini kita itu tidak akan kuat jika kita tidak mensitasi referensi, Bapak. Sehingga jurnal-jurnal itu menyukai atau suka terhadap manuskrip jika manuskripnya mengandung referensi dari orang lain. Pendapat kita itu tidak hanya asumsi kita perkuat dengan realita, dengan referensi yang sudah ada. Nah, bagaimana Bapak? Oke, terima kasih. Nggih, siap sama-sama Bapak. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Oke, sudah cukup? Oke. Nah, kalau sudah cukup Bapak Ibu, jadi Pak izin, Mbak. boleh Pak Denny, bagaimana? Pak izin. Ini kan kita tinggal berapa kali pertemuan lagi ya. Betul. Mudah-mudahan bisa submit. Amin. Tapi boleh enggak nih kalau kita nih udah ada manuskripnya nih, udah hampir rampung nih kita kirim, boleh dikoreksi nggak nanti di Japri ke Mbak atau ke Mas Wiam? Oke, siap Pak Denny. Jadi untuk mengkoreksi itu mungkin kita bisa melihat dari kesambungan kata begitu, apakah mengalir atau tidak, kemudian dari referensinya apakah masih aktif atau tidak. Secara isi itu Bapak yang lebih memahami. Nanti kami bantu Bapak. Jadi boleh dikirimkan. Oke, nanti saya Japri Mbak ya, izin ya. Siap Pak Denny. Sun. Iya, makasih Bapak. Oke, Bapak Ibu. Jadi, untuk melakukan digital writing, Bapak Ibu harus menyelesaikan kerangka dulu. Kerangka yang sudah dipelajari sebelumnya, yang sudah disampaikan Mas Wiam, anatominya silahkan diselesaikan dulu, baru digital writing. Oke, sebelum saya akhiri, apakah ada pertanyaan dulu, Bapak Ibu? Atau sudah cukup? Oke, kalau sudah cukup, nanti boleh Bapak Ibu kita berdiskusi di WA ataupun japri saya ataupun Mas Wiam. Seandainya kami dirasa lambat dalam menjawab, boleh di chat ulang ya Bapak Ibu. Mohon maaf. Terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Mas Wiam. Baik, terima kasih Mbak Aulia. Terima kasih untuk malam hari ini sudah memberikan mainan yang menarik ini untuk Bapak Ibunya. Mungkin dari kemarin-kemarin Bapak Ibu baru asik-asiknya mencari referensi. Nah, malam hari ini Bapak Ibu diberikan mainan baru ini sama Mbak Aulia. Bagaimana cara menuliskan referensinya, daftar pustakanya tanpa ribet, tinggal klik selesai. Nah, karena malam hari ini mungkin nanti banyak hal-hal teknis begitu dan kemudian mungkin nanti Bapak Ibu juga mengalami banyak kendala ataupun ada suatu masalah dalam pengaplikasiannya begitu. Nanti bisa Bapak Ibu diskusikan lebih lanjut, bisa tanyakan ke saya ataupun ke Mbak Aulia. Dan silahkan nanti Bapak Ibu mencoba untuk template-nya nanti akan segera kami kirimkan di grup WA. Dan itu tadi adalah sebagai contoh template umumnya. Jadi nanti Bapak Ibu tidak perlu khawatir untuk penulisan papernya, Bapak Ibu bisa gunakan template umum tadi terlebih dahulu. Baru setelah nantinya Bapak Ibu menemukan jurnal tujuannya, kemudian sudah dibaca-baca lagi dalam jurnal itu meminta apa, baru kita sesuaikan. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi mungkin jika sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, kita bisa akhiri untuk malam hari ini. Terima kasih Bapak Ibu atas kesediaannya bergabung pada sesi webinar yang kelima pada malam hari ini. Tentunya dari saya dan Mbak Aulia. Banyak salah kata, salah ucap. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih sekali lagi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Mbak wabarakatuh. Aulia, Terima Mas kasih Mbak Wiam. Aulia, Mas Piam. Terima Siap, kasih Mbak. sama-sama. Mas, terima kasih. Terima kasih Mbak Aulia, Bapak Ibu. Mas Rian. Nggih. Sehat selalu Bapak Ibu, semangat. Ya, ya, Yeay. mohon bantuan Semangat lagi. Bapak Ibu. Sun. Nggih. Mohon izin Bapak Ibu mengakhiri Zoom.